Yang saya dapat bahwa tim sepak bola Kabupaten Manokwari Selatan berhasil lolos seleksi di Biak. Main-mainnya ya Pemain-pemainnya lolos seleksi di Biak untuk di Manokwari ya. di Manokwari. Iya. Ceritanya seperti apa? SSB Rasik ya. Manokwari Selatan. Saya kira apa namanya, proses seleksi pertama dilihat dari rekam jejak daripada didikan anak-anak itu, mulai dari awal, mulai dari 9 tahun sampai 15 sampai 20 tahun ke atas. Ini adalah momen yang sangat berharga bagi mereka, yang dimana tim divisi utama bisa memanggil mereka untuk dapat mengikuti seleksi. Dan didikan dasar-dasar sepak bola telah ditanamkan oleh coach-coach yang memberikan latihan. Saya sebagai manajer memonitor dan mengharapkan sehingga mereka dapat bermain bola dengan mental yang bagus, kemudian menguasai teknik-teknik dasar sepak bola itu dengan benar. Inilah mereka, ilmu itu mereka sudah timbah dan hasilnya mereka ikut seleksi. Sekarang mereka dapat direkrut, lolos. Karena orang masuk seleksi itu dilihat dari pertama bermainnya sampai dengan dia menguasai cara bermain yang benar itu. Sehingga pemain prof, dia mau jadi prof, orang prof datang menyeleksi, dia sudah tahu rekam jejaknya dari mana ke mana. Tapi kalau yang tidak pernah ikut sekolah bola, kemudian bermain hanya mau main saja, dia main bagus tapi itu temporer, dia tidak akan terus bermain sampai dia tua, dia hanya sekedar ingin saja. Tapi kalau orang hobi dan betul-betul dia mau jadi pemain profesional sepak bola yang nantinya di situ ada lapangan kerja bagi dia, maka pasti dia akan tekun. Dan sekarang adik-adik ini kita sudah didik mereka melewati tahapan-tahapan itu, dan mereka pernah menjuarai juara 5 liga usia 17 tahun di Medan. Dan mereka pulang kemari, mereka juga sudah memperkuat Mansel, dan dasar-dasar bola itu kita sudah tanamkan betul-betul kepada mereka lewat coach yang ada. Kita sudah beritahu kepada mereka semua. Kemudian yang berikut lagi, nanti mereka setelah dari Manokwari ini mereka akan lakukan seleksi lagi ke kancah nasional di lapangan Kota Raja Dalam Jayapura. Jadi kalau ada yang lulus lagi dia bisa dapat PSSI. Untuk tahap awal saja, untuk tahap awal yang di Manokwari ini berapa ya SSB Ransiki yang berhasil di jaring? Kita kemungkinan, saya kalau tidak salah kita yang paling banyak itu. Kita ada 14 orang yang diambil dari sekolah bola Ransiki Manokwari Selatan. 14 orang ini anak-anak asli Ransiki. Anak-anak asli Ransiki, dan mereka adalah anak-anak Karfak. Anak-anak Karfak yang kita didik untuk bagaimana mereka bisa tahu main bola setara dengan kita punya orang Biak, orang Serui, orang Wamena. Kalau mereka kan sudah di mana-mana kan kita lihat ada. Tapi kalau kita orang Karfak ini kan langka. Tapi terima kasih kepada PSPS Biak. Mereka lah yang dulu datang mendidik kami orang Karfak ini, mulai dari tulisan, bermain bola. Dan sekarang mereka pula yang membawa kami punya
anak-anak Karfak untuk bisa ada di PSBS Biak. Saya sebagai manajer sangat bersyukur sekali membilangkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang mana sudah membuka seleksi di sini, dan adik-adik kami ini diikutkan dan 14 pemain direkrut. Ini dari berapa SSB yang diseleksi? SSB ada SSB Domberai, kemudian ada Bayangkara, ada Kasuari, kemudian ada lagi ada banyak SSB yang di Manokwari yang baru-baru ini. Yang mereka ikut, semua wajib ikut untuk diseleksi. Yang dijaring ini, yang 14 orang ini usia berapa? Yang kita ini, yang jelas, yang setahu saya itu ada yang mulai 20 ke bawah, ya itu 20 ke bawah menurut informasi yang saya dapat dari pelatih. Tapi yang di bawah usia saya belum mendapat informasi dari pelatih. Nanti saya akan hubungi pelatih, kira-kira itu ada terdiri dari beberapa kategori, yang usia berapa ataukah yang memang yang untuk prof ya. Pesan Bapak buat anak-anak yang telah lolos seleksi di Manokwari yang nanti akan melanjutkan lagi di Kota Jayapura, pesan Bapak untuk mereka seperti apa? Pesan saya pertama, harus disiplin, jauhi miras, jauhi hal-hal yang akan merugikan diri pemain-pemain sendiri. Dan di situ adalah peluang untuk bisa menghidupkan dirimu sendiri dengan talenta yang Tuhan sudah kasih. Siapa memanfaatkannya dengan baik, maka dia akan sejahtera. Siapa yang tidak memanfaatkannya dengan baik, peluang yang ada ini, maka ya dia sendirilah yang akan mengalami kehidupan yang tidak maksimal, ya. Jadi ini peluang, ini adalah peluang kerja, ya, peluang kerja yang harus betul-betul dijalani, disyukuri. Karena dari situ kau akan dikenal dan kau akan dipakai di mana-mana. Dan dengan kakilah kau hidupkan kehidupan sendiri menjadi berkat untuk banyak orang. Mungkin ini yang saya pesankan. Terus kemudian saya juga minta terima kasih kepada adik saya juga, Charles Manachan, yang juga selama ini ada memberikan sumbangsi kepada tim ini, ya. Kemudian Pak Bernard Manachan dan Mesak juga yang sudah memberikan sumbangsi juga selama ini berupa air minum. Saya minta terima kasih atas dukungan semua yang sudah memberikan sumbangsi kepada adik-adik ini dan mendukung saya juga di dalam organisasi sepak bola. Dan saya pada prinsipnya orang yang sangat gila bola. Dan saya pikir kalau saya bicara kaitkan dengan ekonomi, maka itu ada peluang meningkatkan ekonomi kehidupan rakyat sendiri, ekonomi kehidupan daerah. Kalau saya kaitkan dengan kehidupan ekonomi, karena di situ kita menyelenggarakan sesuatu, maka ojek dia akan merasakan bagaimana dampak daripada suatu event yang diadakan. Dia akan bawa penumpang ke sana, ke tempat tujuan, orang nonton, kemudian juga kembali, dia dapat uang. Dari situlah dia juga akan membayar pajak motornya. Tetapi kalau ekonomi kehidupan ini tidak jalan, tidak ada sesuatu yang kita buat untuk meramaikan kabupaten itu, maka dia akan seperti kota mati yang ekonominya akan putar lambat. Nah, itu sama pula dengan orang ada wisata atau apa yang kita bangun
unik, itu orang datang kerja, ya habis bulan dia ke sana terima gaji, dia beli sesuatu yang ada di mama orang jual di pasar, Pondok Pinang, semua. Di situ terjadi perputaran uang. Nah, ya, uang. Nah, jadi olahraga ini bukan berarti olahraga ini tidak menghidupkan ekonomi. Olahraga menghidupkan ekonomi. Pertama adalah mempersatukan bangsa ini. Pertama mempersatukan dunia ini, kemudian mempersatukan bangsa, mempersatukan daerah, menetralisir semua pikiran-pikiran negatif yang ada di di dunia ini. Itu. Kenapa olahraga ini sangat digemari, apalagi terutama sepak bola. Itu sangat-sangat digemari oleh semua orang. Orang yang tidak tahu main bola pun dia sangat sekali senang nonton bola. Nah, tapi ada negatifnya, yaitu orang-orang yang tidak memahami. Itu dia bisa bikin keonaran. Di sini yang biasa orang khawatir. Itu kenapa? Karena tadi saya bilang itu proses penggiringan dari mulai latihan sampai ini. Yang prof pun ada pasti melakukan itu. Karena manusia itu adalah makhluk yang mulia, tapi dia bisa jadi aneh. Kenapa dikatakan orang sosial bahwa makhluk itu dia manusia dia bisa jadi aneh? Loh, orang itu kok baik, tapi kenapa dia bisa bunuh? Kan begitu. Ini menurut para ahli sosial, ya, para ahli sosial itu dari kita bicara dari konteks sosial. Tapi kalau kita bicara tentang konteks ekonomi, maka tadi itu suatu event itu akan membuat ada perputaran ekonomi di situ, ya, ekonomi. Di mana masyarakat dia akan bawa dia ke Pinang, kemarin dia jual di pinggir situ, orang yang tadi lalu langsung dia beli, dia dapat uang, dia pulang, dia bisa beli beras, dia beli gula, yang untuk menunjang dia pakai ekonomi kehidupan setiap hari. Nah, tetapi jangan lupa bahwa sepak bola ini, kita didik adik-adik ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, mulai dari mereka latihan, itu kita harus siapkan bolanya. Kita pertama itu lapangannya dulu, kemudian bolanya, kunsnya, gawangnya, kemudian bajunya, sepatunya, spindeker. Semua ini kita harus siapkan, kemudian kerucutnya semua. Kemudian ada pegawang-gawang itu yang dipersiapkan untuk mereka karena dilatih secara sistematis sehingga dia akan jadi profesional. Kalau kau mau jadi Messi, maka kau dari bawah ini sudah. Kalau kau mau jadi Maradona, maka kau dari sini sudah. Kalau kau mau jadi Franz Beckenbauer, maka kau dari sini sudah. Kau mau jadi Ronnie Wabia, maka kau dari sini sudah. Ya. Kau mau jadi Kurniawan, dari sini sudah. Kau mau jadi Boas Losa, kau dari sini. Ya, itu. Kalau kau tidak melalui fase ini, maka kau tidak akan tahu dasar-dasar bola itu. Dan kau akan bermain bola, hanya bola itu untuk cari bakat lain. Padahal bukan tujuannya di situ. Ya, tujuannya untuk bagaimana kita tahu bermain bola dan bermanfaat untuk diri kita sendiri, ekonomi kehidupan kita, di mana kita berada dan orang banyak. Coba kita belajar dari Sadio Mane, dia adalah orang miskin, ya toh. Cristiano Ronaldo, dia adalah anak yatim piatu, dia anak piatu, toh. Bagaimana dia adalah anak yatim piatu, dia bisa berlatih, terseok-seok, tapi akhirnya jadi pemain yang sangat dikenal oleh seluruh dunia. Itu karena apa? Dia memanfaatkan berkat yang ada, talenta yang ada, Tuhan suka kasih lewat pelatih, didik dia dengan baik, dia pegang itu, dia tekun, akhirnya dia jadi profesional. Dan dia dipakai di mana-mana, karena kaki dia dipakai di mana-mana dengan miliaran rupiah, bahkan triliun. Nah, sekarang kan dia terkenal di mana-mana, punya barang yang mewah, rumah mewah. Nah, itu. Jadi
saya pesan sekali lagi untuk adik-adik yang sudah terpilih, manfaatkanlah peluang yang ada dengan baik untuk dirimu sendiri. Dimanapun Anda berada, Anda menjadi kaca dan semua masyarakat yang ada di Mansel. Saya berharap Anda bila terpilih menjadi besar, Anda akan kembali lihat SSB Ransiki dan adik-adik yang ada di Mansel. Dan kita pun sementara Mansel ini akan menuju ke sana. Kita masih tahap divisi 3, jadi kita masih ikut ke sana. Mudah-mudahan pemerintahan yang baru mereka harus memperhatikan adik-adik muda ini. Ya, kalau saya pimpin pemerintahan, saya lebih baik membangun olahraga, kemudian yang lainnya mendukung. Karena di situ akan memicu perputaran ekonomi, pendapatan daerah cepat sekali, dipadukan dengan pembangunan yang ada. Jadi dua ini, kesehatan, pendidikan, itu sudah kita tidak abaikan. Tapi yang lainnya kita akan padukan semua. Ini masa lampau. Waktu itu ada peristiwa di perusahaan besar yang namanya Cokran itu. Kan dulu itu ada terjadi pembunuhan karena gaji apa gitu. Terus muncullah sepak bola yang namanya Ransiki Cup. Itu pun tidak ada pemerintahan besar seperti inilah. Tapi dengan adanya Cokran itu, Bapak kita Marpaun, bagaimana dia bisa dengan hikmat yang ada, dia bisa buat namanya si Ransiki Cup. Kemudian di situ perputaran ekonomi sangat bagus sekali. Ransiki itu termasuk Manokwari, karena orang dari mana saja datang kemari pemain situ. Kemudian ada agrobisnis yang sangat ditata dengan rapi yang namanya Cokran Ransiki itu. Dan dulu kan jalannya belum aspal apa segala, tapi masyarakat punya ekonomi kehidupan sehari-hari, ada bisa menyekolahkan anaknya sampai ke luar Jawa, bahkan menyelesaikan pendidikan. Ini yang, dan Ransiki dilukis sebagai kota bersih. Tapi sekarang Ransikinya merosot jauh, ya, kota bersihnya. Karena apa? Kita ini kan sudah dipengaruhi pikirannya dengan apa? Money. Jadi kalau ada uang, kota bersih. Kalau tidak ada uang, kota rumput naik. Itu. Ini. Padahal budaya kerja kita dari dulu itu kita tidak lestarikan. Kalau kita lestarikan sama dengan hidup ini. Kita punya kintal, kita sendiri bersihkan. Gak perlu tunggu pakai uang apa segala macam. Kita bisa babat, yang penting beli bensin babat, sudah babat atau arit. Yaitu rutinitas yang kita harus lakukan sehingga suatu kabupaten itu dia rapi. Kalau rapi kan orang datang dan pulang, lihat pulang cerita, kabupaten kita bersih, rapi, indah. Ini saya bicara di luar daripada yang sepak bola ini. Tapi itu secara historis belakang dulu Mansel waktu masih jadi distrik, ya, di bawah pimpinan Bapak Dr. Andos Marpaun. Itu saya lihat sangat ini sekali indah, seperti surga kecil yang jatuh ke bumi. Di situ ada burung mansibin. Saya ingat itu saya waktu kecil di Sabris itu. Ini adalah hal yang kita tidak jaga dan dia sudah kembali tidak seperti semula. Seharusnya kabupaten ini kita lebih rapi lagi, ya. Kalau dulu distrik saja kita rapi, kenapa kabupaten ini kita tidak rapi? Itu kembali, walaupun pemerintah itu berteriak terus pakai toa itu jalan, tapi kalau dari pribadi kita tidak ada kesadaran untuk membersihkan halaman kita. Semua harus mencontohi seperti masyarakat trans kita di atas itu, ya, tetap kabupaten kita itu kan seperti itu, ya kan kumuh. Mungkin ini beberapa hal yang saya lihat. Saya tidak kritiki, tapi saya
Apa cuma menyampaikan hal ini untuk mengingatkan kita untuk bagaimana kita jadikan kebersihan itu sebagai budaya hidup yang tidak boleh kita tunggu sampai rumput naik ada perintah orang baru kita bersihkan halaman kita masing-masing. Tapi kalau saya itu kita jadikan budaya hidup, tiap pagi atau sore kita selesai pulang kerja kita harus rapikan halaman kita semua sehingga kita seperti Marpaun dulu. Marpaun dulu ya. Oke.